Saya itu pernah berhitung bahwa dengan mulai dari 10 ekor indukan betina dan 1 ekor jantan, itu dalam 3 tahun ayam kita bisa menjadi 20.000. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali kita ke kegiatan TDA Tuban, yaitu kunjungan usaha anggota yang biasanya kita singkat dengan KUA. Dan kali ini kita akan mengunjungi di salah satu member anggota TDA Tuban, yaitu Pak Ainul, di mana beliau konsen di pengembangan peternakan ayam seperti itu. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau sehingga kita akan tahu bagaimana proses yang ada dalam bisnis ini. Yuk teman-teman. Ya, mungkin di awal diskusi ini bisa diperkenalkan dulu Pak untuk nama, alamat, dan kemudian sedikit deskripsi mengenai usahanya. Terima kasih teman-teman telah datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih datang ke lokasi kami Arafah Farm di Merak Tuban. Nama saya Ainul Yakin, saya asli Gresik, masuk ke Tuban 2016 sebagai karyawan juga. Kita ingin cari kegiatan yang lain gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan usaha yang kita awali saat itu kita fokus ke properti. Tetapi semakin lama kok tren properti turun, tapi kita fokus cari lahan. Akhirnya karena turun tadi itu kita kreativitas memanfaatkan lahan yang ada gitu aja. Awalnya seperti itu. Jadi awal kita dulu bikin ternak lele, terus 2 tahun berjalan ada sekitar ya 120-an kolam. 2 tahun berjalan kita evaluasi, ternyata secara hitung-hitungan bisnis menurut saya lele itu kurang bisa bertumbuh gitu. Setelah 2 tahun itu kita paralel berubah lagi ke peternakan ayam. Jadi saya fokus ke ayam kampung gitu untuk awal mulanya. Saya awali dulu itu sambil lele itu kita ambil ayam bakok untuk indukan, dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang dari 5 ekor itu kita tetaskan, kita pelihara, kita jadi indukan lagi. Sekarang sudah mencapai hampir 800-an lah, tetapi kita sudah nambah varian untuk jenis ayamnya. Ada ayam bakok, ada ayam KUB, ada ayam bulu, ada ayam Arab, ada ayam pelung, semuanya nanti ada ayam sensi juga. Untuk ayam-ayam kampung dari beberapa daerah di Indonesia kita ambil untuk kita jadi indukan yang arahnya nanti kita mau budidaya di sendiri, karena usaha di seperti ini kalau kita pembesaran waktunya itu kita harus tepat, kalau ambil kapan jual kapan harus. Tapi karena kondisi pasar yang tidak bisa ditetapkan seperti sekarang, kita ambil arah breeding, jadi mulai hulu hilir nanti kita siapkan seperti itu. Ya, saya kenal TDA tahun 2018 karena saat itu di Tuban memang ketemu dengan beberapa teman yang punya pemikiran yang sama ya, mau bikin komunitas usaha yang ada di Tuban gitu. Jadi 2018 kita 10 orang saat itu kumpul untuk membentuk yang namanya TDA Tuban. TDA Tuban sudah 3 kali kepengurusan, mungkin dari Mas Faisal sampai dulu, kemudian Mas Tony, dan sekarang Mas Ai Surip. Itu awal mulanya kita gabung di TDA Tuban. Dalam menjalankan bisnis ini Pak Ainul, itu kan nggak selamanya mulus kan, pasti ada tanjakan, ada turunan. Bisa diceritakan di dalam menjalankan bisnis ini gimana, tantangannya seperti itu?
Ya, kalau yang saya alami ya, yang paling terasa itu ketika usaha lele itu mungkin ya, karena lele itu karakteristiknya itu seperti itulah, nggak bisa diangkat menjadi barang premium gitu. Jadi strategi saya dulu itu memperbanyak kolam, di kuantiti yang saya kejar. Tetapi ketika sudah berjalan pun masalah lain pun juga timbul. Jadi akhirnya saya berpikir ke depan usaha yang itu menurut saya mungkin tidak bisa cepat gitu ya. Akhirnya saya beralih ke sektor yang ayam ini. Nah, kalau khusus ayam ini sendiri sebenarnya eh, karena kita sudah ngambil arah breeding, melihat pasar yang nggak tentu ini, paling tidak ada putaran gitu. Karena kita setelah pengalaman di lele itu memang banyak faktor-faktor yang harus dikuasai oleh seorang peternak, karena faktor utama itu adalah di pakan dan pasar sebenarnya, pasar terutama itu. Jadi di Tuban ini banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, itu aja. Akhir Pak Ainul, Ya. mungkin ada tips yang bisa dibagikan ke teman-teman TDA yang kebetulan juga nggak bisa ikut di sini. Silakan Pak Ainul. Tips saya ya, kalau usaha ini sebenarnya yang saya pelajari di awal tahun 2014-2016 itu berjawab sekarang ternyata, bahwa ketika Anda bisnis jangan lupa menyediakan aset. Jadi kenapa kok saya berani berolah alik usaha? Apakah saya rugi? Saya menilai enggak merasa rugi gitu loh. Karena apa? Di setiap usaha saya itu ada aset yang saya jadikan hedging atau asuransi atau pelindung ketika usaha kita jatuh. Nah, itu harus pinter-pinternya kita mengatur keuangan saat kita mendapatkan omset. Harus sebagian dari profit itu kita alokasikan ke aset. Jadi contohnya kemarin ketika saya beralih dari dari lele ke ayam tuh, saya keluhan kedua pun sebenarnya dari hasil dari lelenya. Harus saya jadikan aset lagi, tanah yang di situ, tapi ketika saya kelola nilai asetnya juga akan naik. Nah, kenaikan itulah yang menutupi kerugian modal awal yang saya keluarkan saat awal. Jadi itu yang tips ya bagi teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambah aset. Untuk pengembangan bisnis ayam ini sendiri Pak, itu bagaimana? Terus mungkin bisa dibagikan tips kepada teman-teman di pemirsa kita yang juga kebetulan berbisnis ayam. Ya, kalau untuk ayam itu simple ya. Mulailah dari hal kecil, karena ayam itu benda hidup gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman bisa langsung besar, ya resikonya juga besar. Jadi mulainya dari yang kecil. Saya itu pernah berhitung bahwa dengan mulai dari 10 ekor indukan betina dan 1 ekor jantan, itu dalam 3 tahun ayam kita bisa menjadi 20.000. Itu potensinya besar. Tetapi untuk mencapai angka yang 20.000 itu mulai dari 10, 100, 1000, 10.000, 20.000, itu kan banyak yang harus kita siapkan. Nah, tapi kalau kita langsung menuju yang besar tadi itu mungkin berat kelihatannya. Tapi dengan jumlah yang kecil kita mulai belajar bagaimana cara makan ayam, bagaimana pasarnya, bagaimana mengatasi penyakit, bagaimana mengatasi ini, itu banyak akhirnya bisa berkelanjutan. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari lingkungan keluarga, barangkali ada lahan sempit, manfaatkan aja itu. Sambil berjalan mencari ilmunya, mencari potensi-potensi semakin membesar, risiko bisa kita minimize gitu. Jadi itu ilmunya banyak kita cari di YouTube, banyak dengan teman-teman yang bisa berkolaborasi di peternak ayam. Saya rasa itu untuk memulai usaha ayam yang mudah. Nah, ke depan bagaimana? Kita juga harus punya target, punya roadmap. Mau dibawa kemana usaha kita? Apakah ini jenis untuk pedaging, untuk petelur, untuk bagaimana? Jadi kita harus punya target juga. Kalau saya ke depan memang kita mau bikin RBA, rumah potong ayam, jadi melayani B2B teman-teman yang punya usaha kuliner, itu yang jadi pasar kita nanti, sehingga bisa lebih terencana gitu dalam produksinya. Tapi untuk mencapai sana kan banyak yang harus kita siapkan, mulai dari ayamnya, tempatnya, kemudian pasarnya dan lain-lainnya. Jadi di sana yang akan kita tuju untuk usaha ayam ini, kita ambil yang di tengah barangkali,
kita bisa di hulunya nanti dengan para mitra-mitra kita bisa membuat semacam apa itu plasma gitu, kemudian pasarnya ya kita bisa mencari pelanggan-pelanggan rumah makan paling tidak 3-4 jam dari kota Tuban. Ke arah timur ada Surabaya, ke selatan nanti ada Jogja, Solo, ke utara ke barat ada Semarang. Itu mungkin jangkauan kita dari tahap-tahap awal untuk apa itu RPA itu. Jadi itu nanti dibutuhkan banyak teman-teman yang bisa berkolaborasi untuk mengembangkan usaha ini sehingga praktek-praktek yang kita pelajari di TDA itu bisa teraplikasikan seperti itu. Demikian kunjungan kita kali ini di Arova Farm, dan kebetulan kita langsung bertemu dengan ownernya Pak Ainul. Semoga pengalaman yang beliau sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Sampai ketemu di KUA selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe YouTube TDA Tuban. Oke, thank you.